Halo guys, beberapa bulan lalu seorang teman tetangga lah ya membangun rumah, merenovasi rumahnya. Nah, dia kurang lebih merenovasi rumahnya itu memakan waktu sekitar 7 sampai 8 bulan lah. Ini hanya merenovasi satu rumah gitu, memakan waktu lebih dari 6 bulan. Nah, maka ketika ada orang yang katanya sudah membangun 40.000 rumah dalam waktu 2 bulan, ini kan sangat luar biasa dan mencengangkan. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait, membuat laporan kepada Pak Prabowo yang cukup menghebohkan gitu. Dia bilang bahwa selama 2 bulan menjabat di kementerian, dia sudah berhasil membangun 40.000 rumah unit, ya, 40.000 unit rumah gitu ya, rumah murah. Nah bayangkan, ini kan sekitar 20.000 rumah setiap bulan, atau sekitar 666 rumah per hari. Angka yang sangat membuat kita terengah-engah kan. Ya kita sama-sama tahulah bahwa nggak mudah untuk proses pembangunan sebuah perumahan gitu ya. Nah jadi banyak orang yang mempertanyakan di balik angka besar itu. Ya banyak orang bertanya-tanya, ini proses pembangunan infrastruktur kayak gini kan nggak semudah itu gitu ya. Ada banyak hal yang harus dilalui, seperti ya misalnya soal pengadaan tanah lah. Ini soal pengadaan tanah ini kan tahap pertama yang seringkali memakan waktu yang sangat lama. Banyak regulasinya, belum ada kalau perselisihannya dan segala macam. Belum banyak hal yang harus dilalui, persetujuan sana sini dari pemerintah daerah. Jadi soal pengadaan tanah yang cepat ini saja sudah merupakan tantangan yang besar ya, tantangan besar tersendiri, terutama ketika kita membangun sebuah perumahan. Lalu berikutnya soal proses lelang ya. Setelah tanah siap, ini kan baru masuk ke proses lelang untuk tender untuk pembangunannya gitu ya, untuk bangunannya. Nah proses lelang ini juga nggak mudah, nggak cepat gitu, karena harus sesuai dengan aturan dan butuh waktu supaya semua transparan dan adil. Ya jadi setiap proses, setiap langkah dalam pembangunan tentu punya waktu masing-masing. Makanya klaim telah membangun 40.000 rumah dalam 2 bulan ini membuat orang ya banyak meragukan keabsahannya gitu. Benar nggak? Jadi masyarakat banyak yang bersuara karena mereka ingin pemerintah memberikan rincian yang lebih jelas tentang pembangunan perumahan murah ini, rumah-rumah murah ini. Misalnya lokasi rumahnya di mana, lalu jenis rumahnya seperti apa, lalu proses apa saja yang sudah dilalui sehingga mencapai angka yang luar biasa besar ini. Ini penting sekali supaya laporan ini bukan cuma sekedar angka tanpa substansi. Nah, ada juga yang khawatir bahwa laporan-laporan yang sangat positif ini seperti ini cuma untuk menyenangkan atasan. Ya kita tahulah bahwa Prabowo Subianto suka sekali mendengar kabar baik gitu ya. Jadi meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya rasa sikap ini bisa membuat orang-orang skeptis ya, terutama kalau mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan ini tidak mencerminkan realita di lapangan. Ya, jadi dengan semua pertimbangan tadi, ya penting sekali sih bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyeknya. Nggak cuma proyek perumahan ini saja ya, dalam setiap proyek pembangunan, agar masyarakat tahu, karena masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kemajuan pembangunan, khususnya soal pembangunan perumahan rumah-rumah murah ini ya, agar kepercayaan publik tetap terjaga gitu. Nah kalau memang ini benar, maka pencapaian besar memang harus dirayakan, tapi juga harus ada bukti nyata di lapangan, biar nggak ya terkesan sebagai klaim kosong belaka gitu ya. Ya tentunya kita berharap bahwa semua ini benar-benar terjadi dan perumahan ini, rumah-rumah murah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya jadi klaim kosong demi mencari muka buat atasan dari para pejabat. Salam.